Kenapa harus aku yang menjalani ini? Kenapa harus aku yang menerima kepahitan kehidupan ini? Kenyataan yang menurutku sangat rumit untuk aku terima. Kenyataan yang sangat berat untuk aku jalani. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, tempat bernaung, tempat berteduh, tempat menemukan rasa nyaman, rasa aman, ternyata telah menjadi tempat yang sangat berantakan untuk aku. Aku tersiksa secara batin, mental dan pikiran. Rumah yang ramai dipenuhi sanak saudara, orang tua, yang seharusnya ramai ternyata menjadi tempat tersunyiku menjalani kehidupan. Sangat berantakan. Tidak ada rasa nyaman di sana. Semua hanya kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Apa peduliku terhadap kehidupan orang lain? Sedangkan kehidupanku sendiri sangat berantakan. Apa peduliku terhadap keluarga orang lain? Sedangkan keluargaku sendiri berantakan. Aku hanya rindu rumahku yang dulu. Rumah yang menjadi tempat ternyaman. Rumah yang menjadi tempat pulangku saat dunia luar tidak peduli denganku. Kenapa secepat itu berubah? Kata mereka, rasa nyaman itu kita yang cipta sendiri. Namun aku pikir tidak. Mereka hanya belum sampai di fase itu. Mereka hanya tidak merasakan apa yang sebenarnya aku rasa. Rumahku berantakan. Sebaiknya aku pergi. Menetap hanya menjadikanku kewalahan dan kalah. Dan akan ditertawakan oleh semesta. Apakah aku harus yang menjalani ini? Jika iya, kenapa harus aku? Bukan hanya rumah yang berantakan. Pikiranku pun ikut berantakan sekarang. Entah sampai kapan berakhir, entah sampai kapan usai. Pasrah hanya menjadikanku lelah. Apalagi yang harus diperbaiki? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku?
Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia, tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disenangkan. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan yang sudah. Rumah yang menjadi tempat ternyaman. Rumah yang menjadi tempat pulangku saat dunia luar tidak peduli denganku. Kenapa secepat itu berubah? Kata mereka, rasa nyaman itu kita yang cipta sendiri. Namun aku pikir tidak. Mereka hanya belum sampai di fase itu. Mereka hanya tidak merasakan apa yang sebenarnya aku rasa. Rumahku berantakan. Sebaiknya aku pergi. Menetap hanya menjadikanku kewalahan dan kalah. Dan akan ditertawakan oleh semesta.
Apakah aku harus yang menjalani ini? Jika iya, kenapa harus aku? Bukan hanya rumah yang berantakan, pikiranku pun ikut berantakan sekarang. Entah sampai kapan berakhir, entah sampai kapan usai. Pasrah hanya menjadikanku lelah. Apalagi yang harus diperbaiki? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia, tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur, dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disenangkan. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dipaksakan. Aku
aku berantakan, yang sudah aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia, tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur, dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah, dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Kenapa harus aku yang menjalani ini? Kenapa harus aku yang menerima kepahitan kehidupan ini? Kenyataan yang menurutku sangat rumit untuk aku terima. Kenyataan yang sangat berat untuk aku jalani. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, tempat bernaung, tempat berteduh, tempat menemukan rasa nyaman, rasa aman, ternyata telah menjadi tempat yang sangat berantakan untuk aku. Aku tersiksa secara batin, mental, dan pikiran. Rumah yang ramai dipenuhi sanak saudara, orang tua, yang seharusnya ramai ternyata menjadi tempat tersunyiku menjalani kehidupan. Sangat berantakan. Tidak ada rasa nyaman di sana. Semua hanya kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Apa peduliku terhadap kehidupan orang lain? Sedangkan kehidupanku sendiri sangat berantakan. Apa peduliku terhadap keluarga orang lain? Sedangkan keluargaku sendiri berantakan. Aku hanya rindu rumahku yang dulu. Rumah yang menjadi tempat ternyaman.
rumah yang menjadi tempat pulangku. Saat dunia luar tidak peduli denganku. Kenapa secepat itu berubah? Kata mereka, rasa nyaman itu kita yang cipta sendiri. Namun aku pikir tidak. Mereka hanya belum sampai di fase itu. Mereka hanya tidak merasakan apa yang sebenarnya aku rasa. Rumahku berantakan. Sebaiknya aku pergi. Menetap hanya menjadikanku kewalahan dan kalah. Dan akan ditertawakan oleh semesta. Apakah aku harus yang menjalani ini? Jika iya, kenapa harus aku? Bukan hanya rumah yang berantakan. Pikiranku pun ikut berantakan sekarang. Entah sampai kapan berakhir, entah sampai kapan usai. Pasrah hanya menjadikanku lelah. Apalagi yang harus diperbaiki? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia, tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu.
memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disenangkan. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan yang sudah. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur, dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan.
Aku lelah yang disenangi. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan yang sudah. Kenapa harus aku yang menjalani ini? Kenapa harus aku yang menerima kepahitan kehidupan ini? Kenyataan yang menurutku sangat rumit untuk aku terima. Kenyataan yang sangat berat untuk aku jalani. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, tempat bernaung, tempat berteduh, tempat menemukan rasa nyaman, rasa aman, ternyata telah menjadi tempat yang sangat berantakan untuk aku. Aku tersiksa secara batin, mental dan pikiran. Rumah yang ramai dipenuhi sanak saudara, orang tua, yang seharusnya ramai ternyata menjadi tempat tersunyiku menjalani kehidupan. Sangat berantakan. Tidak ada rasa nyaman di sana. Semua hanya kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Apa peduliku terhadap kehidupan orang lain? Sedangkan kehidupanku sendiri sangat berantakan. Apa peduliku terhadap keluarga orang lain? Sedangkan keluargaku sendiri berantakan. Aku hanya rindu rumahku yang dulu. Rumah yang menjadi tempat ternyaman. Rumah yang menjadi tempat pulangku saat dunia luar tidak peduli denganku. Kenapa secepat itu berubah? Kata mereka, rasa nyaman itu kita yang cipta sendiri. Namun aku pikir tidak. Mereka hanya belum sampai di fase itu. Mereka hanya tidak merasakan apa yang sebenarnya aku rasa. Rumahku berantakan. Sebaiknya aku pergi. Menetap hanya menjadikanku kewalahan dan kalah. Dan akan ditertawakan oleh semesta. Apakah aku harus yang menjalani ini? Jika iya, kenapa harus aku? Bukan hanya rumah yang berantakan. Pikiranku pun ikut berantakan sekarang. Entah sampai kapan berakhir, entah sampai kapan usai. Pasrah hanya menjadikanku lelah. Apalagi yang harus diperbaiki?
Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia, tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur, dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah, dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disenangkan. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan yang sudah. Kenapa harus aku yang menjalani ini? Kenapa harus aku yang menerima kepahitan kehidupan ini? Kenyataan yang menurutku sangat rumit untuk aku terima. Kenyataan yang sangat berat untuk aku jalani.
rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, tempat bernaung, tempat berteduh, tempat menemukan rasa nyaman, rasa aman, ternyata telah menjadi tempat yang sangat berantakan untuk aku. Aku tersiksa secara batin, mental, dan pikiran. Rumah yang ramai dipenuhi sanak saudara, orang tua, yang seharusnya ramai ternyata menjadi tempat tersunyiku menjalani kehidupan. Sangat berantakan. Tidak ada rasa nyaman di sana. Semua hanya kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Apa peduliku terhadap kehidupan orang lain? Sedangkan kehidupanku sendiri sangat berantakan. Apa peduliku terhadap keluarga orang lain? Sedangkan keluargaku sendiri berantakan. Aku hanya rindu rumahku yang dulu. Rumah yang menjadi tempat ternyaman. Rumah yang menjadi tempat pulangku saat dunia luar tidak peduli denganku. Kenapa secepat itu berubah? Kata mereka, rasa nyaman itu kita yang cipta sendiri. Namun aku pikir tidak. Mereka hanya belum sampai di fase itu. Mereka hanya tidak merasakan apa yang sebenarnya aku rasa. Rumahku berantakan. Sebaiknya aku pergi. Menetap hanya menjadikanku kewalahan dan kalah, dan akan ditertawakan oleh semesta. Apakah aku harus yang menjalani ini? Jika iya, kenapa harus aku? Bukan hanya rumah yang berantakan, pikiranku pun ikut berantakan sekarang. Entah sampai kapan berakhir, entah sampai kapan usai. Pasrah hanya menjadikanku lelah. Apalagi yang harus diperbaiki? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan.
Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi. Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia, tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur, dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah, dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disenangkan. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan yang sudah. Kenapa harus aku yang menjalani ini? Kenapa harus aku yang menerima kepahitan kehidupan ini? Kenyataan yang menurutku sangat rumit untuk aku terima. Kenyataan yang sangat berat untuk aku jalani. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, tempat bernaung, tempat berteduh, tempat menemukan rasa nyaman, rasa aman, ternyata telah menjadi tempat yang sangat berantakan untuk aku. Aku tersiksa secara batin, mental, dan pikiran. Rumah yang ramai dipenuhi sanak saudara, orang tua, yang seharusnya ramai ternyata menjadi tempat tersunyiku menjalani kehidupan. Sangat berantakan. Tidak ada rasa nyaman di sana.
Semua hanya kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Apa peduliku terhadap kehidupan orang lain? Sedangkan kehidupanku sendiri sangat berantakan. Apa peduliku terhadap keluarga orang lain? Sedangkan keluargaku sendiri berantakan. Aku hanya rindu rumahku yang dulu. Rumah yang menjadi tempat ternyaman. Rumah yang menjadi tempat pulangku. Saat dunia luar tidak peduli denganku. Kenapa secepat itu berubah? Kata mereka, rasa nyaman itu kita yang cipta sendiri. Namun aku pikir tidak. Mereka hanya belum sampai di fase itu. Mereka hanya tidak merasakan apa yang sebenarnya aku rasa. Rumahku berantakan. Sebaiknya aku pergi. Menetap hanya menjadikanku kewalahan dan kalah, dan akan ditertawakan oleh semesta. Apakah aku harus yang menjalani ini? Jika iya, kenapa harus aku? Bukan hanya rumah yang berantakan. Pikiranku pun ikut berantakan sekarang. Entah sampai kapan berakhir, entah sampai kapan usai. Pasrah hanya menjadikanku lelah. Apalagi yang harus diperbaiki? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Dalam situasi ini, tidak akan ada yang pernah kuat untuk menjalaninya. Jadi tolong, jangan titipkan ini pada siapapun lagi.
Semua layak untuk bahagia. Aku yang selalu terlihat ceria dan bahagia tidak menggambarkan seberantakannya hati dan pikiran saya. Aku hanya pandai menyembunyikan ini dari semua orang. Namun, aku tidak akan pernah sanggup membohongi diriku sendiri. Lelah, hancur, dan berantakan. Bolehkah aku nyerah? Bolehkah aku akhiri semua? Aku tidak akan mungkin mampu memperbaiki yang sudah berantakan. Aku kalah, lelah, dan berantakan. Jika aku diberi waktu untuk memilih lagi, sebaiknya aku tidak pernah ada. Aku kehilangan rumah satu-satunya. Aku kehilangan harapan dan kebahagiaan. Aku kuat yang dikuatkan. Aku bahagia yang dibahagiakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disenangkan. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang hancur, biarlah. Biarkan semua berantakan. Tuhan, tidakkah ada ruang lagi bagi kebahagiaan untuk menetap di dalam diriku? Ataukah skenario takdirmu untuk aku seperti ini? Sepertinya aku yang harus menyemangati diri. Semua terasa sendiri. Di keramaian atau tidak, semua seperti sama. Sama-sama sunyi dan berantakan. Aku kehilangan rumahku, sekaligus kebahagiaan dan kenyamanannya. Aku mengerti jalan hidup seseorang berbeda. Akan tetapi, apakah aku tidak layak merasakan kenyamanan di rumahku sendiri? Tuhan, jika ini keputusan final darimu, aku minta satu hal. Aku kuat-kuat yang dikuatkan. Aku bahagia-bahagia yang dipaksakan. Aku berantakan yang dirapikan. Aku lelah yang disemangatkan. Terlihat peran keluarga sangat penting. Membantu tumbuh kembangnya anak. Jika dari sana sudah berantakan, bagaimana mungkin dapat kembali utuh? Kita boleh kehilangan tempat meneduh di luar sana, tapi jangan pernah kehilangan tempat berteduh di rumah sendiri.
Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Kalian sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di tulisan berikutnya.